Siapa kita? Spendaba Berdiam, berakhlak, inovatif, nasionalis. Yes, yes, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Pacet, Bapak Ibu yang saya hormati, beserta staf tata usaha, Bapak Ibu Dewan Guru, dan karyawan SMPN 2 Pacet. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan sehat jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita berkumpul, mudah-mudahan sampai nanti kita diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhir yaumil qiyam kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, maksud dan tujuan kami pada hari ini yaitu aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMPN Negeri 2 Pacet, yang mana ini adalah tugas akhir di modul 1 kami selaku calon guru penggerak. Aksi nyata ini kebetulan di budaya positif ini itu nanti next ada penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman di budaya positif. Sudah kami terapkan ke anak-anak, mungkin tidak sepengetahuan Bapak Ibu. Yang tahu mungkin Pak Sis, Pak Mimit, mungkin kemarin kelihatan di ruangannya beliau saya melakukan wawancara atau syuting gitu nih, video aksi nyata ini. Next. Baik Bapak Ibu, konsep intinya budaya positif itu ada 8 ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif. Tadi sudah dijelaskan penuh sama Bapak Kadis, ya kok kebetulan gitu tadi nyambung gitu. Terus nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, dan yang ketujuh keyakinan kelas. Yang kedelapan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti arahnya kita nanti ada 2 itu Bapak Ibu, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Next. Baik, untuk yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma. Nggak bisa nih tadi nih, langsung nih. Oke, perubahan paradigma baru nih. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Berdiferensiasi, saya yakin Bapak Ibu di SMPN 2 Pacet ini sudah sering kali dengar berdiferensiasi itu seperti apa. Kalau boleh tahu ini cek sound dulu dong. Mungkin Pak Didik, menurut Pak Didik berdiferensiasi itu gimana Bapak? Kebutuhan tadi produk, proses apa? Proses. Terima kasih Pak Didik. Memang berdiferensiasi ini itu nanti arahnya ke produk, berdiferensiasi produk, proses, sama konten. Jadi kita itu nanti harus mengantarkan siswa-siswi kita itu sesuai dengan kodratnya masing-masing. Memang Bapak Ibu guru itu dituntut seperti ibu rumah tangga. Contohnya seperti apa? Kalau di rumah anak baret gitu nih, minta, Bu, Bapak pengen tempe penyet Bu. Anak sing paling baret gitu Pak. Anak yang memang anak pertamanya, si bungsu, itu nanti mintanya, aku pengen ayam goreng Bu. Nah, yang cewek anak terakhirnya mintanya koloke.
ayam cincang tapi dikasih tepung gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi ibu ini harus menyajikan berbagai macam makanan sesuai dengan selera si anak tadi. Nah itu yang membedakan pembelajaran kita. Nanti arahnya kemana? Ke 6 dimensi ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Kayaknya saya dengar jel-jelnya anak-anak kemarin itu sudah jalan ini nih, profil pelajar Pancasila ini. Next, Bu Putri. Iya, nggak bisa nih. Nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru biasanya ilusi guru mengontrol siswa. Aslinya Bapak Ibu, kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Biasanya siswa saya mau kok dikontrol, saya suruh ke sana ke sini mau kok anaknya. Kenapa? Karena mereka mengizinkan diri mereka untuk dikontrol oleh Bapak Ibu semua. Seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Next. Tinggal dikit lagi, Bapak Ibu nih. Wah, ini gini aja enggak apa-apa Bu Putri. Nah, ini mengubah paradigma. Di sini ada stimulus respon sama teori kontrol. Kalau realitas kebutuhan kita sama, maka teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Di sini, orang lain bisa ngontrol saya, hanya Anda yang bisa ngontrol diri Anda. Jadi ketika kita ngontrol siswa, itu aslinya mereka mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Seperti itu. Next, Bu Putri. Nah, ini masuk ke disiplin positifnya. Artinya disiplin di sini dari kata disiplin belajar tadi sudah dijelaskan sama Bapak Kepala Dinas ya. Sudah masuk sekali, artinya memang di situ ada penekanan. Tapi yang arahnya ke segitiga restitusi berikutnya, disiplin ini kita arahkan ke yang bawahnya, Bu Putri. Monggo Bu Putri. Nilai-nilai kebajikan. Tadi contohnya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi tadi. Terus yang kedua, keterampilan hidup atau life skill yang sekarang kita ajarkan ke anak-anak. Mungkin kebanyakan di zaman sekarang itu anak-anak itu sukanya itu tengah-tengok tapi dapat uang 20 juta gitu ya. Nggak mau kerja tapi dapat uang 20 juta gitu. Kita tahu seperti itu. Makanya life skill ini perlu. Makanya Bapak Menteri itu selalu bilang, oh sekarang anak-anak itu di rumah aja bisa dapat uang gitu. Jadi putra-putri jenengan kayak nge-game aja udah dapat uang gitu. Nah, tapi yang kita ajarkan di sekolahan kan menekankan untuk karakter dan adab mereka gitu, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Nah ini lanjut dari teori kontrol tadi, itu seharusnya Bapak Ibu guru itu harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sendiri kita butuh untuk bertahan hidup. Benar apa enggak Bapak Ibu? Siswa-siswi juga gitu toh. Nah, bertahan hidup caranya gimana? Dia butuh kasih sayang dan rasa diterima di kelas. Terkadang di kelas itu dia itu cari perhatian kenjenengan. Makanya dia butuh kasih sayang dan rasa perhatian. Terus yang kedua ada kebebasan. Kebebasan ini freedom. Artinya apa yang selalu dia lakukan di kelas, entah itu apa, itu merasa itu aku kepengen ngene gak sing larang gitu loh. Kepengen gini nggak ada yang larang. Kayak kemarin saya ngambil kasusnya, ada yang minta uang ke adik kelasnya, kasus nih Pak nih. Nah saya ambil contoh kasus, ada yang minta uang ke adik kelas, terus itu suka, kenapa kok minta uang ke adik kelas? Iseng aja sih Pak, senang lihat adik kelas takut gitu. Loh kok bisa
bisa. Iya Pak, saya iseng gitu. Loh kamu itu nggak bisa menghormati adik kelas tak gimana? Saya sih bisa Pak menghormati adik kelas. Saya cek karena memang nggak punya sangu anaknya gitu loh. Nggak punya sangu Pak, saya datang ke sini belum sarapan. Jadi nggak hanya uang, minta jajan juga gitu. Akhirnya anak-anak itu setelah kita lakukan pendekatan, oh kebutuhan dasarnya itu ternyata dia pengen makan gitu loh. Pengen makan dan sebagainya, tapi dia nggak punya, dari rumah dia nggak sarapan dan sebagainya. Nah ini kebutuhan dasarnya. Yang selanjutnya yaitu kesenangan. Tadi seperti yang dikatakan, saya kepinginnya bersenang-senang aja Pak, iseng gitu. Minta uang lo katanya iseng. Ya anak sekarang ya, makanya itu sesuai dengan kebutuhannya dia. Sama seperti kita Bapak Ibu, kita bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu survival tadi, bertahan hidup. Nah setelah bertahan hidup tadi, kita butuh kasih sayang atau penerimaan dari lingkungan sekitar. Contoh, ketika saya ngomong, ada yang respon, pasti kan diterima seperti itu. Tapi kalau dijauhi, kan gak enak. Satu lingkup kerja, terus habis dari kasih sayang dan rasa diterima, di situ ada kebebasan. Oh ternyata saya guyon sama bapak ibu guru di sini, los saja, gitu loh, santai saja ternyata. Terus setelah kebebasan bisa bersenang-senang bareng, gitu, karena udah bebas dalam tanda kutip positif nih bapak ibu nih. Terus yang terakhir, penguasaan. Penguasaan ini seperti apa? Nanti kalau kita ada job dari bapak ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah kita, maka seperti penugasan itu gampang. Bu, tadi saya dapat job seperti ini, bisa nggak kita kolaborasi? Oh bisa Pak. Karena apa? Karena sudah melalui 4 tahap tadi, sehingga komunikasi itu lebih mudah seperti itu. Lanjut Bu Putri. Motivasi perilaku. Nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa terkadang itu melakukan sesuatu, aku cekak dihukum. Ngonten? Nggih. Karena ada peraturan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh pinter nih, sampai wis nglakoni iki pinter. Loh, dia kepingin dapat penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan. Ibu-ibu pengen lek awakmu itu sukses. Padahal tugasnya anak itu di sini kan belajar, bukan untuk sukses. Belajar dan berusaha. Nanti kalau dia sudah berusaha untuk belajar, melengkapi life skillnya, nanti arahnya bisa prosesnya nanti ke arah sukses tadi, seperti itu. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, okay? Dengan nilai-nilai yang dipercaya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut sedikit lagi. Nah ini biasanya itu ada identitas gagal. Ini ada 3 nih, ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Yang biasa kita lakukan itu ada hukuman. Ini sadar atau tidak Bapak Ibu guru biasa melakukan di sini. Bahkan saya sendiri sering melakukan di hukuman ini. Dibuat oleh guru mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Terus yang ketiga, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mode paksaan. Enggak. Peraturan kan gitu. Disiplin juga gitu, mode paksaan, mendorong menyalahkan diri, dan 6 konsep diri buruk. Terus konsekuensi, kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan siswa, dua-duanya membuat. Jadi apa namanya, keyakinan kelas nanti. Di kelas itu ada keyakinan kelas. Sampun buat apa dereng Bapak Ibu? Sampun nggih. Alhamdulillah. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Yang ketiga, murid atau anak belajar taat peraturan, tetap mainnya ke peraturan. Cuma identitasnya disiplin, bukan hukuman, bukan identitas gagal. Karena nggak ada paksaan, karena yang membuat antara guru dan siswa.
seperti itu. Terus mendorong kepatuhan, konsep diri baik, makanya identitasnya positif atau sukses. Yang ketiga, restitusi. Ini yang kita arahkan Bapak Ibu. Yang dipelajari di modul 1.4 itu arahnya ke restitusi. Apa? Kita sebagai manajer, anggap jenengan niku juga kepala sekolah gitu. Mainnya seperti itu. Pemimpin pembelajar. Jadi dibuat oleh murid atau anak. Tapi mereka juga harus memikirkan untuk konsekuensi apa yang sudah mereka buat. Contoh ini, kenapa sih kok kita kemarin itu wajib pakai masker? Kita lakukan itu, padahal cuma ada wajib pakai masker. Kita lakukan pakai masker itu. Di jalan raya harus pakai helm. Kita pakai itu. Nggak tahu kalau di Mojokerto ini banyak nih yang nggak pakai helm seperti itu, Bapak Ibu. Terus dibuat oleh siswa, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, pastinya dia tahu konsekuensi. Dia harus tanggung jawab dengan hal itu. Seperti itu. Terus yang selanjutnya Bu, nah masuk posisi kontrol guru. Ini sebenarnya ada videonya, tapi tidak connect tadi di laptopnya. Posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, biasanya ngomongnya patuhi ya aturan saya, kalau tidak awas. Nah ini biasanya. Terus yang kedua, kamu selalu saja salah. Sudah dibilang jangan telat. Kamu keliling lapangan basket 4 kali, penghukum. Masuk ke teman, ayo bantulah demi Bapak. Modelnya kayak teman kita. Terus, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Tapi responnya jelek di sini Bapak Ibu. Kalau penghukum, nanti anak-anak itu mikirnya itu jangkit sampai rumah, dendam. Arahnya ke situ. Kalau teman, nanti arahnya itu kita itu dijadikan apa ya? Kayak tambal butuh gitu loh Bapak Ibu. Nah seperti itu sih. Iya. Kalau kadang bicara juga ngelama gitu kadang. Lama-lama gitu. Betul. Kalau kita jadi teman loh. Kita jadi teman kadang-kadang anak-anak itu lost control betul. Terus dia juga bersikap gini Bapak Ibu. Kalau kita sebagai teman, lek gak ambek Pak Didik mau aku Pak. Nah itu loh, pele-pele jadinya. Betul, arahnya ke situ kalau ke teman. Terus yang pembuat merasa bersalah, guru itu ada yang seperti ini. Contohnya, ingat, ibu itu sangat kecewa loh sama kamu. Terus arek ibu mulai, waduh, aku gak enak tuh, iki mang. Ngomongnya begini, soalan kok gini gitu. Jadi negatif semuanya itu. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah ini, makanya ini posisi ini hati-hati Bapak Ibu. Kita sering, sangat sering bahkan ini. Terus lanjut Bu, ada 2 posisi lagi. Pemantau. Pemantau ini berdasarkan dia profesional, mainnya profesional. Peraturannya apa ya? Mainnya ke peraturan. Jadi udah ada peraturan, kamu tahu nggak datang sekarang itu jam berapa? Jam 7 kan? Kamu tahu konsekuensinya apa? Itu pemantau Bapak Ibu. Nah, ini juga sering kita lakukan. Ngomong datar santai, tapi mainnya mantau. Anak juga tertekan di sini. Yang disarankan di modul 1.4 yaitu posisi kontrol guru di manajer. Manajer ini apa yang kita yakini selama ini? Nah, kembali ke keyakinan kelas. Misalnya ada keyakinan kelas yang sudah dibuat sama anak-anak. Misal, saling menghormati. Kamu datang terlambat tadi gimana? Iya Bu, saya memang melupakan keyakinan kelas yaitu tidak menghormati Bapak Ibu guru yang sudah dahulu sampai sekolahan. Padahal modelnya kayak manajer Pak, tanya jawab. Terus yang kedua, apakah kamu meyakininya? Terus, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Modelnya itu anak itu disuruh untuk bertanggung jawab dengan masalahnya sendiri.
terus yang ke berikutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal apa? Hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi anak itu suruh explore lagi, gitu. Anak itu diajak kayak gimana nih? Kesannya itu kita memanusiakan manusia. Memang nggak enak. Betul. Dia itu mengoreksi kesalahannya sendiri, tapi kita modelnya kepo. Kamu itu loh, ngelakuin apa tadi? Kok bisa ya seperti itu? Kira-kira baik enggak yang kamu lakukan? Dia itu merasa dirinya nanti introspeksi diri, bertanggung jawab atas yang dia. Cuma pertanyaan yang harus kita berikan itu harus bermakna di situ, sehingga yang didapat siswa, oh ternyata saya ini salah ya. Saya sudah melupakan keyakinan kelas yang ini dengan cara saya. Terus apa yang harus kamu lakukan? Besok saya tidak seperti ini Pak, saya minta maaf sama teman saya yang saya mintain uangnya saya kembalikan. Itu dia merasa bersalah, konsekuensinya ada di situ, bertanggung jawab. Monggo lanjut. Keyakinan kelas Bapak Ibu sudah buat kan kemarin? Nggih, bersama anak-anak. Oke, saya sudah keliling kelas, memang sudah ada di tembok, ternyata sudah mendahului. Monggo dilanjut nomor Bu Putri, karena keyakinan kelas ini sudah arahnya. Yang terakhir, nah ini terakhir, segitiga restitusi. Ini yang saya bilang tadi, sebagai manajer kita kan tidak tahu ke depannya. Bisa jadi tiba-tiba Bu Halimah habis ini jadi kepala sekolah, tambahan lagi gitu, bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan, meskipun nggak diamini ya, bisa jadi. Iya, nanti kan kalau sudah dari pusat, dari atas tadi menunjuk, tidak boleh nolak. Nah itu kun fayakun. Nah ini nanti kita dituntut untuk menjadi pemimpin pembelajar, yaitu belajar jadi kepala sekolah. Kepala sekolah untuk kelasnya sendiri-sendiri. Menstabilkan identitas. Artinya apa? Ketika ada anak berbuat salah, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa kamu melakukan ini. Sebagai manusia banyak kok yang sudah berbuat salah. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita giring, modelnya kita giring anak-anak itu. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu kok. Kita stabilkan dulu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kita bisa menyelesaikan, kita, mainnya kita, bukan saya, mainnya kita. Kamu berhak merasa begitu. Makanya itu ketika saya restitusi sama anak-anak kelas 7 kemarin, kamu boleh melakukan kesenangan sesuai dengan dirimu, boleh. Tapi apakah tidak salah, apakah tidak kasihan sama adik kelasmu sudah kamu mintain uang loh. Akhirnya anaknya ngaku gitu loh. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Dia kan frontal. Terkadang anak kesini tuh cari perhatian aja, sama seperti anaknya Bu Halimah kemarin gitu. Nah itu aslinya dia kepingin diperhatikan, aslinya itu. Karena memang di rumah kayaknya tidak diperhatikan Bu, makanya tidak ditegur kan di rumah. Tapi di sini dia dapat teguran itu dari jenengan. Betul, berkali-kali. Yes, ngalang-ngali ibu padahal dia angge-angge orang-orang gitu. Nah itu tadi. Lanjut Bu Putri, sedikit lagi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Misal kemarin kan si Kesa itu kan tipis toh, bisa lebih menor dari itu sebenarnya gitu loh. Tapi karena di sini modelnya kan kita tanya jawab, tapi pertanyaannya bermakna. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kepingin ayu toh Bu, enggak? Kepingin cantik, pingin diakui sama teman-temannya. Padahal tanpa melakukan itu loh anaknya udah cantik kok. Soalnya wedok ya. Enggak jadi. Nah gini tuh. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ya mungkin tadi karena perawatan wajah dan sebagainya. Lanjut.
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah ini kita masuk ke anaknya di sini. Lanjut Bu Putri. Tinggal satu lagi. Menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Teman-temanmu ada enggak yang make upan? Enggak ada Pak. Kemarin saya masuk ke kelasnya enggak ada Pak. Nah, kamu gimana? Mungkin Pak. Loh. Oh gitu nggih. Enggak ada Bapak Ibu guru yang make upan. Oh gitu nggih. Enggak ada. Saya lihat paling ya bibiran titik tipis bisa. Sajane gawe sing nomor 5 ngono ya menor titik. Ya ya Allah. Nanti dipotong ya Bapak Ibu nggih, bahaya ini. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Gimana Nak? Keisa, kamu loh, teman-teman kayak gini. Kamu tahu enggak aturan di sini apa? Iya Pak, enggak boleh bermake up. Seperti itu. Dia jawab sendiri untuk hal itu. Terus, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Iya Pak, semuanya enggak boleh make up. Kalaupun ada penyegaran, harusnya pakai lip gloss. Itu pun enggak yang berwarna. Gitu? Nah seperti itu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ternyata kepinginnya Bu Keisa itu kepinginnya jadi muan. Make up artis itu loh Bu. Iya, saya tanya itu, kamu kepingin apa sih Dok? Make up untuk artis. Saya tanya lagi, sudah punya kuas berapa di rumah? Saya punya 10 Pak. Untuk alis, untuk idep, untuk apa gitu loh. Sudah lumayan loh anaknya itu, sudah melengkapi itu. Cuma apakah benar jika dipakai di sini? Tidak benar Pak. Oh ya sudah, gitu. Dia introspeksi diri sendiri. Lanjut Bu Putri terakhir. Oke. Nah ini yang penting. Yang penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Tadi kepingin make up untuk artis. Terus apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Anaknya juga gitu. Saya mau latihan mulai dari sekarang Pak. Coba di sini ada ekstra merias Pak, gitu. Bahaya. Bisa-bisa harajukuan semua ini siswi SMP ini. Terus kebanyakan anak akan mengatakan iya. Terus tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Nah ini tugasnya Bapak Ibu Guru, dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Terus yang terakhir, ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Yang terakhir Ibu, kayaknya udah selesai deh. Nah ini teman saya ini kemarin sudah melakukan restitusi. Saya disuruh bantu untuk langsung ke yang tanah ini Bu. Terakhir. Nah sip. Belum. Yang bawahnya Ibu. Nah ini kesimpulannya. Catatan 1, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being. Jadi sesuatu yang bagus, yang baik, lebih baik. Intinya kita sebagai guru memang nggak boleh, misalnya itu kita memaksa anak, nggak boleh. Memang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu diibaratkan petani yang bisa mengolah sawah. Ketika ada ular, ya harus disemprot pakai obat ular. Butuh pupuk tanaman, kita pupuk. Bahkan kalau siswa-siswi kita itu diibaratkan bibit unggul, kalau cahayanya kurang, kalau mesi kurang, ya tanggaku dia tidak bisa subur gitu loh. Tapi kalau tanahnya subur, cahayanya dapat, insya Allah tumbuhan itu menjadi lebih baik. Catatan kedua, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Punishment itu gini, hukuman tadi itu kalau di budaya positif, kalau bisa itu kartu as kita, kalau bisa ndak boleh keluar. Itu loh, itu apa ya?
Pilihan terakhir mentok pokoknya. Mbak, gini Pak ya. Punishment kita, saya Iya. dengan Bapak Ibu yang lain, saya yakin tidak sama. Nah, makanya itu Bapak. Ayo Pak. Kita diskusi gitu. Kita diskusi. Ibu-ibu bapak ibu semuanya lah. Punishment. Oke, Ibu Bapak. Itu bapaknya ada Pak Mimi. Enggak Ada ada. apa-apa. Punishment hukuman itu saya dengan ibu-ibu yang lain mungkin beda. Saya tidak tahu kalau di BK. BK itu juga menganggap punishment hukuman atau motivasi. Nah, makanya yang pas untuk kita ini gimana? Nah, ini. Kalau boleh saya masuk, ini bukan berarti ini kolaborasi nih Pak ya. Kolaborasi, jadi kita sharing sama-sama. Monggo nanti Bapak Ibu yang punya pendapat atau gimana. Ini kan untuk melengkapi supaya SMP kita ini lebih baik gitu loh. Caranya gimana? Kita sebagai manajernya. Nah itu tadi arahnya budaya positif. Kita arahkan ke manajer. Sistem kucing, ngomongnya kucing. Sistem kuc, ya. Coach itu memberikan pertanyaan bermakna ke siswa-siswi kita yang melakukan kesalahan sehingga mereka bisa bertanggung jawab dengan masalahnya sendiri. Ditanya memang secara detail, kenapa kok bisa gini? Kita lihat kata kuncinya. Saya lupa nggak nyontek. Iya, saya tahu. Coba sih duduk di cara yang sopan. Coba sampean ceritakan. Saya tadi itu loh Pak, diomongin nyontek, padahal saya nggak nyontek. Iya, menurut kamu nyontek itu bagus nggak? Enggak Pak. Nah, kalau udah tahu nggak bagus, supaya nggak nyontek seperti apa yang harus kamu lakukan? Oh saya ini harus belajar Pak. Terus kamu kemarin nggak belajar. Akhirnya dia itu kena sendiri dengan tadinya nggak ngaku, dia kegiring sendiri gitu. Betul, karena ada pertanyaan pemantik dari kita sendiri. Tapi kebanyakan dari kita, bahkan saya sendiri, salah. Titik, nggak ada koma. Anak itu nggak bisa nyelewet, nggak bisa. Mau memberikan alasan gitu nggak bisa. Wis kamu salah. Kamu itu nggak boleh sobek. Kertas itu sobek. Langsung kena mental langsung. Kena mental. Langsung besoknya lagi Pak Didi masuk jebret gitu wis gak wani pola rek. Tertekan, dapat garap. Umek kayak gawani. Katik nang jeding gawani Bu. Jadi dimepet-pet itu loh. Nah itu efeknya di situ. Akhirnya di situ. Makanya kita diharuskan untuk menjadi manajer. Manajer itu kata-katanya, terus cara mimik wajah kita ke anak gitu. Seperti itu. Tapi memang kebanyakan kita selalu mengeluarkan kartu as. Mesti. Oh enggak telaten. Padahal kalau kita bisa 4 mata ngomong gitu ya, anak itu bisa santai, dia cerita santai gitu. Itu memang kalau teori gini gampang Pak Dewi, gampang. Tapi prakteknya, Masya Allah. Saya yakin kepala sekolah juga melakukan hal sama dengan kita gitu. Berarti Pak Abah Amin kan, Pak Di gimana ini? Itu bentuk apa? Manajerialnya. Tapi kalau sudah mentok kartu asnya pasti keluar. Pasti Bu Ida sering nih kena ya kartu as itu tadi. Ya oposisi kudunya sampai langsung gini. Pasti banyak yang sudah kena kartu as itu. Tapi kalau beliau sudah gimana Pak Di minta pendapat, itu manajerial masuk ke situ. Nah itu yang diharapkan Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Terima kasih Pak Didi sudah mau berkolaborasi. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini sudah dilakukan. Saya yakin di SMPN 2 Pacet ini disiplin positif sudah dilakukan sebelum saya datang ke sini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Intinya, meskipun saya di depan bukan berarti saya lebih hebat dari jenengan. Saya yang harusnya sungkem sama jenengan ini. Di sini kita kolaborasi. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.